Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 April 2020. Selamat datang. Buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan jangan paksakan jika tidak resonate. Jika perlu melihat ringkasan dari bacaan hari ini, silakan lihat di description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan deck dari Lenormand. Kita ambil yang 3 kartu, langsung kita dapatkan secara acak. Oke, kita lihat yang paling kiri. Gambar ini bicara tentang message. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada ibu dan bapak. Tapi pesannya sepertinya membawa satu pemikiran yang mendalam. Jadi pesannya ini bukan pesan yang ringan. Jadi ini adalah pesan yang besar yang membutuhkan kita untuk merespon. Dan barangkali ini akan butuh waktu untuk kita bisa merespon. Jadi barangkali kalau kita lihat kombinasi dari 3 kartu ini adalah bahwa kita mengetahui satu informasi pada hari ini, dan informasi tersebut bukan informasi yang enteng yang membuat kita perlu duduk sebentar, barangkali entah apapun itu, dan butuh waktu buat kita mencerna, merespon terhadap pesan tersebut. Ya, jadi artinya kalau pesan itu datang, yang kita rasakan pertama adalah kita diam dulu, diam, berusaha mencerna, memahami. Kemudian setelah beberapa waktu, dan ini karena gambarnya bulan, ini memang tergantung dari kita kemampuan mencerna informasi ini. Artinya kalau informasi ini terkait dengan emosi, tentunya akan butuh waktu yang beda-beda. Buat beberapa orang bisa secara segera, bisa reaktif, tetapi kemudian respon yang sebenarnya barangkali tetap membutuhkan satu periode untuk menjawab. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat ya di sini dengan menggunakan flower therapy oracle deck ini, saya mengambil yang 1 kartu dan saya sudah mendapatkan kartu ditambah yang diberikan oleh deck ini, New Beginning. Ketika saya melihat, karena saya menunggu sampai kartu ini jumping, ya, ini adalah kartu yang sangat menarik karena pertama saya lihat ini bunga atau makanan. Kalau tahu maksud saya, ini seperti jagung. Kita lihat isi dari pesan kali ini adalah New Beginnings. Era baru. Take this as an opportunity to rise from the ashes stronger and more determined. Jadi informasi yang datang tadi sepertinya membawa kita pada pemikiran yang mendalam untuk memutuskan menerimanya sebagai sesuatu yang lewat seperti angin lalu atau mengambil kesempatan ini. Tapi kalau mengambil kesempatan ini berarti bersedia untuk melakukan perubahan yang besar. Dan kalau kita lihat kartu advice-nya adalah communicate with your angels. Kembali lagi mengindikasikan bahwa akhirnya keputusan itu ada di pundakmu. Ada di pundakmu. Bahkan ketika kamu bicara dengan orang-orang terdekat dan kamu tahu bahwa mereka punya hak untuk memberikan jawaban, somehow jawabannya mereka juga akan sangat berhati-hati karena orang paling terdampak dari keputusan ya atau tidak, menerima atau tidak adalah dirimu sendiri. You have the ability to connect with the beings of love who surrounds you, communicate with your angels, and deliver their healing messages to others. Ya, kalau menurut saya ini artinya adalah memang mau tidak mau keputusan ini semua pada akhirnya banyak orang di kita, dan kita sudah rasakan sekarang, adalah seperti mengalami kehidupan baru, walaupun dipaksakan pada saat awalnya. Kemudian kita sudah bisa merasakan adalah bahwa kita mungkin untuk membuat perubahan. Dan sepanjang perubahan berbagai masalah muncul.
Dan yang bisa kita lakukan, karena tidak ada yang bisa menjawab, kita bertanya kepada siapa? Kepada pemerintah. Pemerintah hanya bisa memberikan informasi apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahwa setiap individu di dunia ini punya tanggung jawab sendiri dan mengambil keputusan untuk diri sendiri, itu adalah hal yang kita hadapi sehari-hari. So, memang yang bisa dikatakan, dan ini keluar dari kartu ini adalah katakan pertanyaanmu, sampaikan kepada yang menolong kamu, tanda petik, tentu saja penciptamu. Tapi kembali lagi, ini hanya mengindikasikan bahwa ada kemungkinan engkau masuk ke situasi baru dan mencari keputusan yang paling tepat adalah dengan melihat ke dalam. Dan pihak yang ditanyakan adalah kepada yang menciptakanmu. Kembalikan ke diri sendiri. Orangnya adalah dirimu sendiri, dan kalau kamu minta bantuan, sepertinya jawabannya adalah tidak pada mulut orang lain, apalagi mulut saya, tetapi pada penguasamu. Oke. Kalau kita lihat di sini memang gambarnya adalah ketika Saturnus, yang nomor 1 terlihat pasti garis merahnya kan, kalau dari astrologi itu adalah Saturnus yang square dengan matahari. Dan matahari itu kan adalah core-nya kita, core-nya masing-masing dari kita, dan ini energinya adalah energi kolektif. Jadi ada informasi, ada instruksi, mungkin lebih tepatnya instruksi, karena ini dari Saturnus. Saturnus itu sifatnya memaksakan, karena disiplin, karena ini aturan, karena ini tradisi. Dan itu dipaksakan kepada kita dan kita tidak mudah menerimanya. Ya, gambar matahari yang square dengan Saturnus bercerita tentang hal itu. Tetapi kita lihat matahari punya sextile, ya, hubungan sextile dengan North Node yang ada di Cancer. Dan North Node itu nanti akan bergerak tidak maju tapi mundur sampai ke Gemini. Nah, tapi saat ini masih di Cancer. Artinya kita perlu melihat ke dalam, dan barangkali memang kita akan melihat kembali sebenarnya ke depan, sesuatu yang belum diketahui, the unknown, bahwa kita akan berkembang ke arah sana nanti, itu menjadi jawabannya. Jadi jawabannya tidak ada di sekarang, tetapi adalah perencanaan bagaimana menurutmu yang terbaik ke depannya. Jadi gambar ini bercerita ini, dan kenapa kita merasa terbebani? Karena kita lihat bulan sedang conjunction dengan Chiron dan Lilith. Makanya tidak ada yang enteng hari ini, karena kita seperti diberi instruksi. Tadi istilahnya saya instruksi, karena informasi itu bukan informasi yang sebenarnya bisa kita ambil ringan, ya. Somehow kita tetap harus menghadapi, kecuali kita ingin lari dari kenyataan, kita tetap harus melihat ini sebagai satu kenyataan dan melihat bagaimana caranya kita merespon dengan melihat apa yang terbaik untukmu ke masa depan. Ini yang ada di sini. Dan kalau kita lihat Mars di 14 derajat, Venus di 13 derajat, saya lihat ini adalah masa yang sebenarnya cukup menguntungkan, bahwa Mars yang trine dengan Venus itu adalah situasi yang menguntungkan. Artinya kalau kita mengambil keputusan yang terbaik buat kita, somehow sepanjang jalan pasti ada yang membantu. Ya, itu yang bisa kita lihat hari ini. Kita langsung ke tarotnya yang 4 kartu. Kita bolehkan ada yang terbalik dan langsung ke spread ini. Oke, kartunya bagus dan kita lihat dari belakang ya. Friendship, celebration, fun. Oke, jadi informasi itu berat, tetapi ternyata merupakan informasi yang sebenarnya membuat kita juga ingin merayakan sesuatu, sih. Dan challenge-nya adalah nurturing, challenge-nya adalah creativity. Mungkin kita bingung bagaimana untuk bekerja, karena kalau katakanlah
Jadi saya ambil dulu informasinya. Advice-nya adalah recognition. Jadi orang mengenal kita, mungkin informasi itu datang karena orang juga melihat kemampuan kita. Backing down, powerless, fighting for the wrong thing. Iya, jadi ini adalah power yang sangat besar. Informasi datang, dan itu sebenarnya adalah karena kita dilihat punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar di sini, kata power dan creativity itu menonjol. Jadi menurut saya barangkali ini ada seperti tawaran untuk bekerja, membantu sesuatu yang besar. Membantu yang besar, karena kalau kita lihat The Empress itu adalah sesuatu yang besar, tapi dia posisinya di tantangan. Jadi kita sendiri tidak yakin apakah kita bisa memasuki sesuatu yang begitu besar dan orang memandang kita sangat tinggi. Tapi sepertinya dalam kondisi informasi datang kepada kita sendiri, orang sudah melihat dan kita merasa powerless, ya, Seven of Wands terbalik, karena kita tidak terlalu yakin apakah kita mampu melakukannya. Ya, saya pikir kembali lagi ke situasi matahari yang square dengan Saturnus. Somehow pesonanya otoritas tersebut, karismanya dia membuat kita agak jiper. Barangkali itu kata-katanya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang besar, tapi kita merasa jiper aja gitu ya. Jiper itu artinya itu adalah ketakutan yang sebenarnya lebih personal. Orang tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi kita secara pribadi bisa merasakannya. Bisa nggak ya aku menerima tanggung jawab sebesar ini? Rasanya seperti itu. Kemudian kita ambil yang terakhir kartunya. Kita ambil self love, 5 card. Satu lagi, ya. Oke, situasi yang kita hadapi. Dance. Change is not possible without movement, and movement is everywhere in the universe. Join the dance. New beginnings. Tadi ya kartunya ya, yang saya bilang bunganya lucu banget. Dance. Ada yang berubah dengan informasi yang datang hari ini, dan kita juga merasakan bahwa kita tidak bisa keluar dari perubahan yang terjadi. Challenge-nya, you are worthy. Kita jiper tadi ya, kita merasakan bahwa informasi yang datang itu seperti terlalu besar dan kita mempertanyakan, second guess, kemampuan diri sendiri. Abundance is everywhere around you. Feel worthy and open yourself up to the many gifts that await you. Solusinya adalah remove toxicity. Barangkali ada keraguan ini karena kamu masih punya tanggung jawab besar terhadap sesuatu. Ya, kalau memang itu adalah tawaran yang diberikan buat kamu jalan ke situ, sebenarnya di sepanjang jalan pasti ada pemecahannya, pasti dibantu bagaimana mengurus sesuatu yang tadinya itu adalah beban buat dirimu, sesuatu yang menghabiskan tenagamu. Remove toxicity. Solusinya, advice-nya adalah clarify your desire. Kembalikan lagi ke dirimu sendiri. Tadi juga ada satu kartu yang bilang, kalau kamu bingung, fokuskan ke diri sendiri dan jangan tanya ke orang. Ya, mau tidak mau mencari inspirasi itu sendiri, datang dari dirimu. Mungkin akan sukar untuk dilakukan, tetapi ini adalah informasi yang datang. Jadi saya juga tidak bisa mengajari teman-teman cara meditasi tapi teman-teman sudah tahu bahwa setiap orang bisa berdoa, langsung meminta kepada penciptamu. Ya, dan masing-masing agama ada caranya. Sepertinya itu yang harus dilakukan hari ini, advice-nya. Outcome-nya adalah memang ini hal yang susah, tetapi outcome-nya dirimu bisa break free. Break free, jelas break free dari sesuatu yang selama ini mengekangmu. Jadi kalau kita lihat gambarnya, yang namanya akar itu tidak tumbuh dalam satu malam. Dia lama. Jadi sesuatu yang mengikatmu
Ini termasuk misalnya bekerja dalam satu institusi yang sebenarnya tidak membayarmu sesuai dengan upayamu, yang tidak equal lah, tidak sama. Itu kan sudah bertahun-tahun, sehingga katakanlah kalau saya ambil contoh tadi adalah organisasi, itu seperti yang nggak bisa naikin gaji kamu, ini semua orang juga gini. Lagi pula kan masa sih ada orang naik gaji 50%, kan nggak mungkin. Jadi harus ditunggu 2%, 2%, 3%, ya apapun berapa persen tuh. Tapi intinya adalah di dalam situasi yang kamu juga untuk berargumentasi tuh udah nggak bisa. Situasinya begitu, sudah dengan banyak aturan, kamu tidak bisa keluar untuk melakukan sesuatu. Tetapi universe seperti memberimu kesempatan untuk kalau kamu mau break free, bisa. Ya. Let go of your past action and the judgment of others. You can discard what no longer works for you. Apapun maknanya buat kamu. Dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam apapun. Mungkin termasuk bagaimana kamu merasa nyaman di rumah. Oke? Mudah-mudahan ini membantu. Wanita Indah Sari di sini. Salam hati dan cahaya.